Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di DKM Masjid An-Nur Nyaman. Hadirin sekalian, Isra Mi'raj cuaca cerah sama Isra Mi'raj hujan gede begini, pahalanya berlipat-lipat yang hujan gede. Ya, yang penting gak ngeluh. Jangan sampai bilang ke istrinya masuk angin gara-gara Isra. Jangan, insya Allah sehat walafiat. Hadirin sekalian, malam ini Isra Mi'raj. Seperti di tempat-tempat lain, saya kalau Isra Mi'raj bukan ceramah aja, saya pakai praktek. Nanti bapak-bapak ada yang saya panggil maju ke depan, ya, mesti mau kalau nggak mau kualan ntar. Hadirin, Isra Mi'raj itu singkatnya kan hadiahnya apa? Sholat. Ya, hadiahnya sholat. Jangan sampai kita ngaji udah tinggi, gerakan sholat kita masih salah. Gerakan sholat kita masih belum sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mau tahu nggak gerakan sholat yang afdal? Mau tahu apa enggak? Gerakan sholat yang terbaik, mau tahu apa enggak? Baik, langsung kita mulai ya. Hadirin, yang pertama adalah posisi waktu kita akan mulai sholat. Pada saat berdiri, di dalam kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i disebutkan, pas kita diri mau mulai sholat, an-nazaru mahallus sujud. Mata kita pandang ke arah mana? Tempat sujud. Nanti banyak filosofinya, ya. Kenapa orang sholat masih korupsi? Kenapa orang sholat hatinya masih berat memaafkan kesalahan orang? Istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan susu telur jahe. Ini STMJ, sholat terus maksiat. Sekarang kita belajar dari gerakan sholat. Ya, suara saya kedengaran nggak? Jelas ya? Kencengan mana mau hujan? Kencengan suara saya ya? Kedengaran nggak Pak? Jelas? Ya. Ketika kita berdiri mau mulai sholat, mata ngadep ke arah tempat sujud. Itu hukumnya sunnah, mustahab. Jadi yang melakukan itu sholatnya semakin sempurna. Tapi kalau matanya nggak lihat ke tempat sujud, saya tanya, sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Sholatnya sah. Tapi kalau mau yang terbaik, yang afdal, dapat pahala sunnah, maka pandangan mata ke tempat sujud. Sampai sini jelas? Baik. Kemudian tangan nih, tangan. Kalau dalam fikih sholat, tangan itu ada 3 macam. Ada at-tammu artinya rapat, ada at-tafrij artinya renggang, ada al-irsal artinya relax. Relax itu nggak dirapetin, nggak direnggangin, relax, dilepas begini. Ya. Nah, pada saat berdiri mau sholat, tangan kita dilepas, irsal artinya relax. Tidak dirapatkan, tidak juga direnggangkan. Sampai sini jelas? Jelas ya? Baik. Lanjut ke bawah, kaki. Nah, ini yang paling banyak. Mudah-mudahan di sini udah benar semua, udah afdal semua. Tapi saya lihat masih banyak orang sholat, begitu diri, kaki kanan ngadep ke arah kanan, kaki kiri ngadepnya ke arah kiri. Saya tanya, sholat yang begitu sah apa enggak? Sah. Sah enggak? Sah. Coba bilang enggak sah. Tapi mau enggak yang afdal? Mau yang afdal? Bapak-bapak, kalau saya tawarin duit 100 juta sama 10.000, pilih yang mana? Hah? 100 juta haram, 10.000 halal, pilih yang mana? Yang mana ayo? Nih lihat, kaki kita kalau lagi sholat
Kadang-kadang begini nih, benar nggak? Yang kanan mencongnya kemana? Kanan. Yang kiri mencong kiri. Benar apa enggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, mudah-mudahan malam ini kita ganti, ya. Yang afdalnya Pak, jari-jari kaki kanan dan kiri semuanya ngadep ke kiblat. Berarti kaki kita bukan ke kanan ke kiri, tapi lurus jari-jarinya ngadep kemana? Luar biasa itu Pak, pelajaran dari sholatnya itu. Pandangan ke tempat sujud, kaki jari-jari ngadep ke kiblat, jaraknya 1 jengkal kalau Imam Syafi'i. Pernah nggak lihat orang sholat ngengkang begini? Pernah nggak? Ngengkang begini, ngengkang jari kaki orang. Nah, yang sebelahnya cantengan lagi, injek lagi, ya. Nah, ya pernah nggak? Pernah. Nah, kalau yang ngengkang begini bukan mazhab Imam Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, bukan Hambali. Pertanyaan saya, salahin apa jangan? Salahin apa jangan? Salahin apa jangan? Jangan, biarin aja. Ngapain ngurusin orang? Yang penting yang ngaji sama saya itu saya selalu pesan, kita ngaji bukan buat nyalain orang, kita ngaji buat memperbaiki diri sendiri. Cakap nggak gitu? Cakap apa enggak? Jadi yang ngengkang salahin nggak? Salahin apa jangan? Yang ngengkang biarin, kita yang benar biarin. Sekarang saya tanya, kalau kita benar yang mana ada dalilnya, yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Setuju? Kan enak begitu. Benar nggak? Ada yang jari-jarinya begini, ada apa enggak? Dipikirin aja mati itu kenapa itu orang itu aliran apa begini? Ada nggak? Ada yang muter-muter begini ada? Salahin apa jangan? Salahin apa jangan? Yang salah siapa? Setuju ya? Setuju? Yang penting kita benerin. Tapi kayaknya nggak nyampe sampai salam nggak nyampe. Ntar kalau mau nyampe undang lagi saya, soalnya. Ya, hadirin. Ini dirinya begini. Jaraknya berapa tadi kaki? 1 jengkal. Filosofinya luar biasa. Di luar sholat mata kita melihat dunia, tapi di dalam sholat kita dipaksa tunduk menghadap tempat sujud kita. Hilang sombong di hati. Betul nggak? Harus nunduk. Kadang-kadang orang dongak kayak begini. Ya. Ini lagi sholat, disuruh nunduk, dihadap ke tempat sujud, tempat dia bakal sujud, tempat dia bakal rendahin palaknya sama dengan tanah. Tuh, makanya orang yang sholatnya benar, mustahil di hatinya, fi qalbihi mithqalu khardalin aw habatin min kibrin. Mustahil di hatinya terasa sombong kalau sholatnya benar. Kalau dia sombong sholat, berarti sholatnya. Tapi kita nggak boleh nilai orang, ini orang sombong banget, di sholatnya nggak benar. Jangan, biarin aja udah. Ya, yang penting kita perbaiki diri. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham? Paham? Nah, coba tadi kan saya bilang ada yang saya suruh maju. Ya, bapak coba maju pak, sini pak. Ya, saya dulu di depan lagi katanya. Awas pisangnya pak, bonyok pak. Nah, waduh sono. Ya, ini ceramah antik ini ya, ceramah kue praktek. Baik Pak, silakan. Ini bapak-bapak posisi berdiri sebelum sholat, mata menghadap tempat sujud, tangan irsal jari-jari, tidak rapat, tidak renggang, rileks. Kaki jari-jari ngadep ke kiblat semuanya, benar nggak? Hah? Agak kelihatan juga ngengsel. Nah, lurus nggak tuh? Lurus. Kalau lurus goyang-goyang. Oh gitu. Iya, gini tuh ya, lurus ya. Jari-jarinya ngadep kemana? Kiblat. Coba ukur jaraknya sejengkal nggak Pak? Nah, sejengkal nggak? Jengkal ya? Udah benar? Udah benar. Pak siapa namanya Pak? Ristianto. Pak Ristianto. Pak Ristianto insya Allah jamaah semua gerakannya benar. Pak Ristianto dapat pahala sebanyak jamaah. Amin. Terima kasih Pak Ristianto. Udah cukup Pak Ristianto. Udah. Yang lain belum. Belum ya, yang lain belum. Betah betul
Alhamdulillah. Sampai sini jelas? Jelas ya. Tapi nggak usah juga setiap sholat ngukur. Entar semua sholat sifat begitu lagi. Siapa yang ngajar itu? Pak Yesi. Jangan. Makanya kalau ngaji jangan jiping derles. Ngaji nguping nyender. Jangan sampai begitu kalau ngaji. Kalau ngaji jangan jiping derles. Ngaji nguping nyender. Kayaknya di sini sih nggak ada. Ada satu ya. Kemudian gerakan berikutnya apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan bukan angkat tangan. Kalau angkat tangan sunnah. Yang takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itu takbiratul. Nah sekarang mazhab Syafi'i bagaimana angkat tangan? Nah ini juga nih. Banyak bapak-bapak saya lihat yang takbiratul ihramnya begini misalkan nih. Allahu Akbar. Ada nggak? Ya. Allahu Akbar. Gitu ya? Ya. Allahu Akbar. Gitu. Yang benar gimana yang benar? Yang benar nih Imam Syafi'i. Ada dua cara. Pertama, tangan diangkat sejajar kuping. Sejajar? Jari-jarinya irsal, tidak direnggangkan, tidak begini. Allah, enggak. Atau dirapetin. Allah, enggak. Tapi irsal, relax. Allah, relax nih. Jari-jarinya relax. Terus ini sejajar kuping. Nah, jadi segini. Batasnya bahu, nggak boleh lewat bahu, nggak boleh sampai sini. Batasnya bahu, begini. Mudah-mudahan nih kita Isra Mi'raj malam ini oleh-oleh sholatnya makin bagus gerakannya ya. Yang begini. Terus yang paling penting telapak tangan ngadep ke arah kiblat. Kalau buat saya penting itu. Telapak tangan ngadep ke arah kiblat, sejajar telinga. Ayo Pak, bareng-bareng Pak kita praktekin semuanya. Belum, saya kan udah Allahu Akbar. Allah. Nih sejajar telinga. Telapaknya kontrol, ngadep ke arah kiblat, telapaknya lurus ke arah kiblat, telapak nih, telapak arah ke arah kiblat. Sekali lagi, Allahu Akbar. Telapak ngadep ke arah kiblat. Banyak yang telapaknya ini ngadepnya nggak karuan. Benar nggak? Ada yang ke kuping, sini ya. Ada yang ke pipi, sini, gitu. Ada lagi yang ngantuk. Ada nggak yang begitu? Nah sekarang kita takbirnya gimana biar afdal sholatnya? Allah, sejajar telinga. Jelas? Yang kedua diangkatnya sejajar bahu. Allah di sini. Allah boleh di sini. Nah, ya. Sejajar bahu. Tapi telapaknya tetap ngadep ke arah kiblat. Nah, dikontrol itu. Silakan mau pilih yang mana boleh. Ya, boleh silakan pilih salah satu. Allahu Akbar. Atau Allah di arah bahu. Bapak-bapak, ibu-ibu sama. Saya pribadi Pak, kalau telapak tangan saya ini diarahkan ke kiblat, yang saya rasakan apa Pak setelah sholat? Tangan saya ini risih kalau nerima duit haram. Tangan saya risih kalau nyakitin istri saya. Tangan saya risih kalau nyakitin anak saya. Tangan saya risih kalau nyakitin orang lain. Karena ini telapak 5 kali sehari diadapkan ke arah kiblat. Itu pelajarannya luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Nggak mungkin telapaknya ngadep kiblat, begitu ada duit haram, telapaknya buat megang duit haram. Betul? Pasti ada rasa nggak enak karena ini telapak biasa ngadep ke arah kiblat. Makanya bapak-bapak saya tanya nih, ada duit 1 miliar haram, ada duit 100.000 halal, bapak ambil yang mana? 100.000 apa 1 miliar? Jawab ini. Pak, ulang lagi kan telapak udah ngadep mana nih? Saya tanya telapak udah ngadep mana?
Jawab yang kompak. Telapak kita sholat udah madep mana? Kiblat. Ada duit 1 miliar haram, 100.000 halal. Bapak ngambil 100.000 apa 1 miliar? Aman udah jamaah sifat udah aman. Aman ya? Aman insyaallah. Karena telapaknya ngadep ke arah kiblat. Jelas? Jelas? Oke, lanjut. Jam berapa nih? Hadirin, lanjut. Sedekap ya. Allahu Akbar. Gitu kan? Ada yang begini, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ya. Macam-macam, ada yang begini. Ada? Begini. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang sholat begini sah nggak? Sah. Yang begini? Sah. Tapi mau yang afdol nggak? Mau yang afdol. Yang afdol begini sedekap. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3 cara. Tapi semuanya ditentukan oleh yang namanya ibu jari dan rashun. Rashun itu artinya pergelangan tangan bagian bawah. Ini bahasa Arabnya rashun. Rashun, pergelangan tangan bagian bawah. Jadi sedekap yang betul, ibu jari ini nempel di rashun, di pergelangan bagian bawah. Kemudian 4 jari ini nempel di bagian rashun yang seberangnya. Jadi begini. Nah, ini ya. Ini. Posisinya itu di bawah dada, di atas perut. Kalau Imam Syafi'i, di bawah dada, di atas perut. Bapak Ibu pernah lihat nggak ada orang sholat sedekapnya begini? Ada. Hah? Ada nggak? Salahin jangan. Salahin jangan. Yang jelas bukan madhab Imam Malik, bukan madhab Imam Rafi, bukan madhab Imam Syafi'i, bukan madhab Imam Hambali. Bahkan dalam madhab Imam Hambali itu makruh. Tapi kita salahin jangan. Jangan, biarin aja. Ya, salahin jangan. Bilangin sesat jangan. Ikutin jangan. Jangan ikutin juga. Nggak disalahin, diikutin. Aduh, hati saya sedang terluka. Kayaknya kalau sholatnya begini enak sambil memegang hati. Enggak benar. Jadi yang benar dalam mazhab Imam Syafi'i di bawah dada, di atas perut. Insya Allah. Sampai sini kira-kira jelas? Sampai sini jelas? Di bawah dada, di atas perut. Di dada ada hati, di perut ada apa? Saya tanya, di dada ada hati, di perut ada apa? Ada nasi. Ada apa? Ada nasi. Di dada ada hati, di perut ada. Itu yang bikin orang itu rusak. Benar? Benar nggak? Yang bikin orang rusak itu hati dan perut. Betul nggak? Benar nggak? Makanya kita sedekap di sini, mudah-mudahan hati kita jadi bersih. Perut kita hanya diisi dengan yang halal. Ibu-ibu dikasih duit banyak sama suaminya, nanya, "Mas, ini duit halal kan?" Bapak-bapak ditanya begitu marah apa enggak? Jawab jujur, Pak. Bapak-bapak ngasih 10 juta ke bininya, tumben. Biasa ngasih 10.000, paling top 25. Pas malam itu ngasih 10 juta, bininya nanya, "Mas, ini banyak banget duit ya, halal apa enggak?" Saya tanya, bapak-bapak marah apa enggak ditanya begitu? Marah apa enggak? Kurang ajar bu perempuannya, tinggal nerima doang, ribet banget, begitu enggak? Jangan Pak, Masya Allah, abang makin sayang sama Neng, karena Neng ngejagain abang pakai ditanya halal apa haram. Masya Allah, luar biasa. Ayo Neng besok toko emas, cakep nggak begitu? Cakep udah? Mudah-mudahan ada duitnya ya. Amin ya Rabbal. Nah, hadirin, itu filosofi singkat. Kalau dibahas dalam luar biasa. Silahkan temukan keindahan masing-masing. Itu dalam hal sedekah. Terus yang terakhir masalah ruku. Masalah ruku. Nah, ruku
ini hadirin, harusnya orang sombong itu nggak ada pas ruku. Begitu tegak dia udah hilang sombongnya, karena dia udah ruku. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Gak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong sedikit saja. Gak diterima sama surga. Bunyi itu sensor surga, tet, sombongnya orang nggak jadi masuk surga. Makanya ngebersihinnya pada saat kita sholat, di antaranya gerakan ruku dipaksa sama Allah. Siapapun orangnya yang biasa busung dada, begitu ruku kamu, nunduk kamu, begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah sekarang gerakannya gimana yang benar? Gerakannya ruku, punggung harus lurus, tangan, jari-jari. Kalau tadi kan irsal, kalau pas ruku tafrij, direnggangin. Wa tamkin ala rukbatain. Ini jari-jari direnggamin, mencengkram dengkul. Nah, gitu. Jadi dengkulnya dicengkram dengkulnya nih, dua-duanya. Ini laki-laki direnggamin. Kalau ibu-ibu jarinya dirapetin. Itu bedanya tuh. Ibu-ibu lagi ruku didengkul juga, cuman jari-jarinya rapat. Kalau bapak-bapak jari-jarinya renggang, tamkin ala rukbatain. Cengkram ini dua dengkul. Karena saya lihat ada yang nggak nyengkram dengkul, Pak. Ada yang ke bawah megangnya, hampir ke mata kaki. Habis itu digoyang-goyangin ke bawah itu, bunyi beretak gitu. Saya bilang di sholat apa SKJ, senam kesegaran jasmani. Jadi yang benar ruku itu tangannya di mana, Pak? Tangannya di lutut, dengkul. Jari-jari renggang apa rapat? Renggang, begini ya. Punggung lurus, punggungnya lurus, kemudian kaki tetap ngarah semua ke arah kiblat, jari-jarinya, kemudian pandangan mata ke tempat sujud. Jarak kaki berapa tadi, Pak? Satu jengkal. Nah, itu bentuk ruku yang benar. Nggak boleh begini ke atas, nggak boleh juga turun ke bawah. Harus rata. Pak Kiai, saya kalau rata nggak bisa, saya ini ada pengeroposan tulang. Jadi nggak bisa, saya lurus. Bagaimana itu Pak Kiai? Ini pentingnya kita ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam kitab Mukhtar Al-Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, ada sebuah hadis yang saya jadikan pegangan, saya sebarkan ke semua jamaah. Berita gembira dari Rasulullah SAW. Kalau ada orang beramal soleh, kemudian dia sakit, umpamanya ada orang rajin sholat subuh berjamaah, terus sakitnya di kasur, nggak bisa diri, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Begitu dengar azan subuh, berlinang air mata. Ya Allah, dulu saya bareng-bareng bapak fulan, jalan bareng-bareng ke musola Asyifa, sholat subuh berjamaah. Sekarang saya nggak bisa nemenin dia. Saya di kasur, sakit ya Allah, udah tahunan ya Allah, saya nggak sholat subuh berjamaah ya Allah. Gitu. Sedih nggak kira-kira? Sedih apa enggak? Orang soleh pasti sedih kehilangan amal ibadah, betul? Kata Nabi, Allah bilang ke malaikat yang tukang nyatet amal, hei malaikat, aku yang nahan dia sehingga dia nggak bisa lagi sholat subuh berjamaah. Aku yang nahan dia sehingga dia nggak bisa lagi hadir di majlis taklim. Malaikat, sekarang dia nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa hadir di majlis taklim, nggak bisa amal yang biasa dia lakukan waktu dia masih sehat. Sekarang aku perintahkan kalian berdua, jangan ditutup, jangan dihentikan catatan amal-amal yang biasa dilakukan pada waktu dia masih sehat. Shallu ala Nabi Muhammad. Untung nggak tuh orang? Untung apa enggak? Sekarang saya tanya, kalau orang sehat amal ibadahnya kurang, rugi nggak? Begitu dia sakit, apa coba yang didapetin? Betul? Nah makanya pas sehat banyakin amal ibadah, nanti pas sakit tulis terus sama malaikat amal-amal kita. Insya Allah. Nah terakhir sebagai penutup, saya mau kasih tahu cara tes ruku yang lurus, ya. Ruku yang lurus. Bagaimana cara ngetesnya? Coba Mas, ayo maju ke depan. Nah,
Jangan bersama ke sini. Ya, rukuk coba. Jari-jari ngadep ke kiblat, jarak 1 jengkal. Kemudian ini tangan direnggang di dengkul. Coba. Dengkulnya mana? Tinggi soalnya dengkulnya nggak jelas nih. Sebelah mana? Kalau yang pendek kan dengkulnya jelas ya. Nah begitu. Nah kira-kira udah lurus belum? Udah lurus belum? Nah cara ngetes lurusnya begini nih. Agak ada gelas ya? Botol nggak pecah, nggak seru. Apa pada? Nah begini nih. Nah ini kalau basah, karpet, mertua, saya nggak tanggung jawab. Ya kalau basah. Nah, ya, go. Ini cara ngetes rukuk lurus atau belum. Berarti ini rukuknya udah benar belum? Udah benar belum? Kenapa benar? Karena ini kagak. Kira-kira sampai jam berapa nih kita pilih? Enggak. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik hadirin sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Enggak sampai salam, nanti saya cuma mancing aja. Bahwa Nabi itu disuruh menjemput sholat sama Allah langsung. Jadi nggak main-main sholat itu, ya? Nggak main-main. Cari pengajian yang ngajarin tentang gerakan-gerakan sholat. Cari pengajian yang ngajarin tentang bacaan-bacaan sholat supaya gerakan sholat kita betul-betul seperti tadi. Ya, nanti bagaimana sujudnya, bagaimana tahiyatnya, bagaimana ucapin salam, kapan kita nengok kanan, kapan kita nengok kiri, semua ada tuntunannya. Tinggal kita mau mencari, mengaji atau tidak. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan kurang lebih 50% ini mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh Isra Mi'raj ya. Bisa menjadi oleh-oleh. Hadirin sekalian, saya akan tutup bahwa Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi setelah Nabi itu kehilangan semua pelindungnya di dunia. Betul? Isra Mi'raj itu terjadi setelah Amul Huzn, tahun kesedihan. Istri Nabi meninggal. Dia yang dukung Nabi lahir batin, materi. Paman Nabi meninggal, Abu Thalib. Beliau yang lindungi jaga Nabi lahir dan batin, ya kan? Setelah itu Nabi ke Taif. Istrinya meninggal, Abu Thalib meninggal, Rasulullah nggak punya pembela lagi. Beliau ke Taif, ngarepin paman-pamannya di Taif memberikan dukungan. Tapi alih-alih didukung, malah dilemparin batu sampai Nabi berdarah kakinya. Betul nggak? Sedihnya luar biasa. Kemudian setelah Nabi sedih, kehilangan pegangan, maka kemudian Allah muliakan Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dijemput oleh malaikat Jibril, dinaikin kendaraan yang gak kenal batas ruang dan waktu, menjadi imam sholat para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Kemudian berangkat ke Sidratul Muntaha, di mana malaikat Jibril aja bilang, kalau saya lewat dikit Rasulullah, kebakar saya, begitu. Silakan kamu maju. Berarti Jibril aja kebakar, Rasulullah aman. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam kondisi sedih seperti itu, kira-kira terhibur gak tuh Pak? Langsung menerima perintah nah, makanya sebagai penutup saya ingin sampaikan, peringatan Isra Mi'raj ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa siapapun di antara kita yang merasa hidupnya sempit di dunia, maka yakinlah pintu langit selalu terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.